Evius untuk kemudian nanti kita bahas lagi gitu ya. Kuliah terakhir itu saya sudah memberikan tutorial belum? Pada waktu kuliah terakhir tentang analisis jalur saya sudah memberikan tutorial dengan Evius atau belum tentang analisis jalur? Sudah, Ibu. Sudah ya? Baik. Ya, kita review lagi. Cuma saya ingin tahu ya, itu di pertemuan terakhir, perkuliahan terakhir, eh, banyak sekali mahasiswa yang tidak hadir gitu ya. Dan itu kompak sekitar ada 12 orangan gitu, itu kenapa ya? Kalian udah bisa ngejar materi untuk analisis jalur ini? Yang tidak hadir minggu lalu. Mau saya sebutkan atau ada salah satu orang yang mau komen? Ini kompak ini minggu lalu ya, padahal ini analisis jalur ini adalah materi yang ya kalau tidak banyak latihan, tidak membaca, lebih ini gitu ya, karena ini pengembangan dari regresi multiple gitu ya. 2000, oh ini 2018 semua kan kelas A ini. Tidak hadir Ruli, Muhammad, Alfarisi, Mulfa, Alma, Erda, Pipit, Nuri, Naufal, Salma, Sheila, Cantika, Rifki, Aji Pratama. Dari 35 orang, 35 kurangi 2, 33 orang. Belas orang nggak hadir itu. Sengaja tidak hadir atau apa sih? Yang tidak hadir itu udah dapat materi belum? Ibu, Ibu ini sama Erda. Ibu yang minggu kemarin tuh Erda hadir, cuman pas ngisi absen telat, tapi ngikuti Google Meet kok Bu. Ya, tapi bukti bahwa mahasiswa hadir itu adalah di classroom ya, karena ibu kan tidak bisa melihat satu persatu tuh di Google Meet. Iya. Terus ini artinya materi sudah yang tidak hadir itu yang minggu lalu 12 orang, kecuali katanya tadi Erda hadir, tapi kan ibu tidak tahu gitu ya, kan kalau di Google Meet kan kadang-kadang ada live, kadang-kadang live gitu ya, kadang-kadang muncul lagi gitu. Nah, jadi tidak dijadikan patokan kalau yang di Google Meet ini ya. Tapi yang untuk kehadiran itu bukti hadirnya ada di sana. Gitu ya. Ibu. Iya Ibu, tapi udah yang Cantika masuk.
Iya, kan Anda Ibu. tidak mengisi itu, tidak mengisi daftar hadir. Kemarin daftar hadir kok Bu masuk. Nggak Terus ada, gak telat lagi. nggak ada itu. Saya sudah cek itu nggak ada nama Anda. Ada Apa dua ya belas Bu? orang. Ada 12 orang yang tidak hadir itu ya. Jadi Cantika sama Rifki. Nah Ibu kemarin juga malahan Rifki yang dikasih tahu sama Cantika bahwa Rifki itu nggak absen gitu. Ya, tapi Anda nggak ada. Oh Ya, mungkin jaringan Bu. saya saya cek di sini nggak ada ya. Nah, tapi misalnya ini apa namanya? Yang saya tanyakan itu adalah materi ya, saudara. Jadi kalau tidak hadir itu harus segera mengikuti apa mendownload, kan saya sudah sharekan ya di kelas. Jadi materi itu harus segera dibaca. Baik, sekarang kita lanjut ke ini ya. Saya review lagi untuk uh, analisis jalurnya berdasarkan kasus yang sudah saya berikan. Jadi untuk kelas A ini kan pertemuan ke 13 ya. Bentar. Data udah diinputkan ke EVIUS-nya, sudah belum? Sudah Ibu pertemuan kemarin. Sudah Bu. Oke, oh ya, waktu itu saya merubah data ya. Enggak, saya sudah memberikan latihan dengan saya memberikan data yang baru, belum? Ke Anda. Sudah atau belum? Kemarin masih pakai data yang ada di PowerPoint Ibu. Oke. Ya, jadi saya review lagi. Ya. Waktu kemarin saya sudah misalnya ini output lalu di copy paste ke Word lalu disimpan hasil-hasilnya sudah sampai begitu atau bagaimana? Atau belum? Sudah Ibu. Oke, berarti yang sudah saya jelaskan setiap output simpan di Word, kemudian kalian tahu seperti apa struktur 1, struktur 2 gitu ya, persamaan 1, persamaan 2 sampai uji kesesuaian model ya. Belum Ibu, belum sampai situ Bu. Sampai mana coba? Baru yang ngopi review yang pertama sama koefisien jalur aja Bu. Koefisien struktur 1, struktur 2 udah. Struktur 1 baru struktur 1 Ibu kemarin. Oke. Baik, saya review ya. Nah, jadi saudara berdasarkan output yang sudah Anda lihat pada PPT yang sudah saya share. Pertama dari kasus itu kita harus menghitung koefisien jalur untuk struktur yang pertama. Ya, struktur yang pertama adalah bahwa kepemimpinan dan iklim organisasi mempengaruhi motivasi kerja, gitu ya. Ini kan struktur satunya ini. Nih, struktur 1. Oke. Berarti
motivasi kerja ini sebagai variabel endogen gitu ya. Jadi model keseluruhannya kan ini model keseluruhannya bahwa kepemimpinan dan iklim organisasi berpengaruh terhadap prestasi kerja melalui variabel motivasi kerja sebagai variabel intervening. Nah, karena ada dua variabel yang sifatnya endogen, ya, variabel endogen, yaitu motivasi kerja dan prestasi kerja, berarti persamaannya juga ada dua, gitu ya. Berarti nanti struktur diagram jalurnya juga ada dua. Yang pertama, yang endogenesnya adalah motivasi kerja, dan struktur yang kedua, yang endogenous variabelnya adalah prestasi kerja. Nah, berarti sekarang kita akan memunculkan motivasi kerja sebagai endogenous variable. Berarti yang di blok pertama kali apa, saudara? Kalau kita akan mengeluarkan output regresi, apa yang pertama harus? Motivasi kerja, Bu. Motivasi kerja, Bu. Motivasi kerja dipengaruhi oleh kepemimpinan dan iklim organisasi, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah hasil ya. Boleh kita copy dulu deh ini ya. Kita kopikan dulu. Ya. Anda copy gitu, ini saya udah simpan nih di sini. Oke ya. Jadi ini adalah hasil. Dan kita kasih tanda kuning, nilai R² ini nanti akan kita gunakan di dalam menguji kesesuaian model ya. Kita kasih tanda. Kalau yang atas-atasnya ini hanya untuk melihat bahwa dari dua variabel ini ada satu variabel yang tidak berpengaruh, yaitu kepemimpinan. Jadi yang ini tidak berpengaruh ya. Tidak berpengaruh. Jadi faktor kepemimpinan ini tidak berpengaruh. Jadi kita del sehingga yang kita ulang lagi ya, ulangi lagi untuk iklim organisasi saja yang kita hitung. Oke ya, jadi kita ulang lagi regresinya karena kepemimpinan tidak berpengaruh. Kenapa tidak berpengaruh? Sudah tahu jawabannya? Mengapa tidak berpengaruh? Sudah tahu jawabannya, saudara? Ini mengapa saya kasih tanda merah? Lebih Karena dari 5%, Bu. lebih dari 5% ya, sehingga H0-nya diterima. Bunyi dari H0 itu kalau terkait dengan uji uji hipotesis berarti tidak berpengaruh gitu ya. Nah, setelah itu kita ulang lagi, berarti bahwa motivasi kerja hanya dipengaruhi oleh iklim organisasi. Open as a question. Oke. Nah, ini kita copy. Simpan lagi di sini gitu ya. Nah, ini jadi setelah tadinya kepemimpinan dan iklim organisasi, sekarang kok gelap gini ya, nggak enak kayaknya kalau dikasih gelap. Kasih tanda saja. Ini hilang lah, maksudnya ini hilang ya, yang kasih tanda ini tuh hilang. Kalau yang kuning ini yang akan digunakan angka ini. Nah, setelah itu R²-nya jadi 0,787 yang tadinya 0,857 ya, karena ada satu variabel yang dihilangkan, tetapi variabel iklim organisasi berpengaruh ya. Dari awal juga memang sudah berpengaruh, cuma kan kita regres ulang pasti nilai-nilai ini akan berubah. Tetapi kesimpulannya masih sama bahwa iklim organisasi berpengaruh terhadap motivasi kerja. Setelah itu ya, karena yang akan kita tuangkan dalam diagram jalur adalah koefisien yang
sifatnya standardized koefisien gitu ya. Mengapa harus standardized? Karena yang menggunakan standardized koefisien itu konstantanya tidak ada, sementara di dalam analisis jalur itu memang persamaannya tidak menggunakan konstanta. Jadi caranya masih ingat saudara untuk mencari koefisien jalurnya? Pilih apa saudara? View, Bu. Oke, view, terus Koefisien Koefisien diagnosis. terus Scale koefisien. baru. Ya, nah ini kita copy lagi scale koefisien, kita simpan lagi di sini sehingga ini kita gunakan angka 0,887. Jadi konstantanya tidak ada. Jadi yang kita lihat adalah dari yang standardized koefisien. Setelah itu kan kita mempunyai struktur ya. Jadi struktur satu itu jadi hanya dari iklim organisasi saja terhadap motivasi kerja. Hanya ini saja. Ya, saya tidak akan menggambarkan di Word ya. Jadi kalian nanti boleh bikin sendiri kotak gitu di bawah inilah ya. Tetapi sebelumnya Anda harus hitung dulu epsilon 1 itu yang merupakan residual di model 1 ini ya, di model struktur 1 residualnya. Berapa sih residualnya? 0,4615. Dari mana ada yang tahu 0,4615? Ada yang sudah tahu atau Ibu belum menjelaskan? Belum, Ibu. Belum. 0,4615 ini diperoleh dari ya 1 min R kuadrat, 1 akar dari 1 min R kuadrat. R kuadratnya itu R kuadrat yang setelah menghilangkan kepemimpinan sebesar 0,787056. Jadi ini tuh diperoleh dari akar min 0,787057. Itu nilainya sekitar 0,4. Silakan sambil dibuktikan. Ya. Anda bisa hitung di Excel gitu. Jadi Anda hitung dulu. Satu 0,78 berapa tadi? 787056. Ini kan nilainya, lalu baru dicari akarnya, akar dari itu. Akar dari ini nih, dari selisih. Nilainya 0,4615 atau 461459. Gitu ya. Mana tadi? (0,46). Jadi dari sini cara menghitungnya. Jadi ini 4615 itu diperoleh dari cara perhitungan yang tadi. Jadi selesai ya, Anda buat diagram jalur, ternyata hanya memang iklim organisasi saja. Jadi jalurnya hanya satu. Kepemimpinan tidak ada hilang. Nah, ini namanya koefisien jalur, Saudara. 0,887161. Saya sarankan sih kalian untuk menulis lengkap saja ya. Nanti kalau dalam menghitung
Kalau Anda tidak yakin dengan proses pembulatan, lebih baik ditulis semua daripada salah. Nah, berikutnya kita buat struktur yang kedua. Struktur yang kedua itu ini ya saudara. Jadi semua panah mengarah ke prestasi kerja. Di mana struktur kedua itu prestasi kerja merupakan variabel endogen. Jadi semuanya panah ini mengarah ke prestasi kerja. Jadi tidak ada panah dari kepemimpinan ke MK, dari ini ke sini. Kan tadi sudah di sini untuk motivasi kerja. Sekarang posisi motivasi kerjanya berubah menjadi exogenous variable. Kalau tadi endogenous variable. Ya, variabel yang dipengaruhi. Kalau sekarang variabel yang mempengaruhi prestasi kerja. Nah, berarti di dalam proses perhitungannya bahwa prestasi kerja itu dipengaruhi oleh kepemimpinan, oleh iklim organisasi, dan oleh motivasi kerja. Gitu ya, ini as equation. Nah, ini hasilnya, saudara. Ternyata ada variabel yang tidak berpengaruh. Variabel apa, saudara? Iklim organisasi. Baik, iklim organisasi tidak berpengaruh. Nah, tapi ini output ini Anda copy dulu ya supaya nanti Anda bisa melihat R square-nya yang nanti akan digunakan dalam uji kesesuaian model. Jadi ini disimpan, dikasih tanda. Nah, karena iklim organisasinya tidak berpengaruh nih, ini tidak berpengaruh ya saudara ya. Ya, saya kasih warna ungu nih tidak berpengaruh, maka nanti kita regres ulang di mana kita hanya memasukkan kepemimpinan dan motivasi kerja saja. Jadi kita regres ulang di mana prestasi kerja hanya dipengaruhi oleh kepemimpinan dan motivasi kerja saja. Open as equation. Nah, hasilnya ini. Ya, kedua variabel ini berpengaruh terhadap prestasi kerja. Ini di-copy lagi, ya, kemudian dapatlah nilai R square-nya 0,956370. Ya. Nah, untuk mendapatkan standardized koefisiennya, maka kita cari lagi melalui view, gitu kan, koefisien diagnostik, scale koefisien. Nah, ini kita copy dan ini adalah nilai yang Anda lihat, nilai ini sudah saya tampilkan di PPT ya, di struktur 2. Jadi di mana tadi? Nah, ini tuh sudah ada di sana, di struktur 2. Nah, baru kita hitung lagi, seperti yang ini nih, ya. Kita hitung untuk epsilonnya. Jadi ini bukan 0787, tetapi berapa saudara? 0,956. Nah, ini hasilnya berapa? Dihitung lagi ya. Jadi 1 dikurangi gitu kan. 1 dikurangi ini. Lalu di akar, dari sini nilainya 0,2088 ya. Nah, sini
20 berapa? Ini tadi nilainya berapa ya? 2098, 2088. Salah ketik mungkin Ibu. 20 tadi berapa ininya? 956370 kan? 956370. Sembilan lima enam tiga tujuh puluh satu min ini 956370. Oke, betul ya, 2089 bukan. Harusnya ini kan akar ya. 0,2089 2089, atau kalau Anda mau tulis utuh 0,208878 ya. 0,2089. Kalau mau 4 angka di belakang koma, kalau mau 5 angka di belakang koma berarti 0,208879. Ya. Jadi dirubah diganti oleh kalian 2089. 2089 ketukar nih karena Ibu ngetik soalnya 2089 ya. Bukan 98. Nah, setelah didapatkan ya struktur 1, struktur 2 gitu ya. Ya tulis semuanya di sini di struktur gabungan. Nah, sekarang terlihat dari kepemimpinan terhadap motivasi kerja memang tidak ada jalur karena tidak berpengaruh. Dari iklim organisasi terhadap prestasi kerja juga tidak ada jalur. Nah, sekarang kita lakukan uji kesesuaian model. Uji kesesuaian modelnya yaitu sebagaimana yang sudah dijelaskan minggu kemarin ya rumus-rumusnya. Jadi menggunakan rumus ini, tetapi kita harus cari dulu RM dan M. RM kuadrat itu apa keterangannya? Yaitu nilai-nilai korelasi sebelum dilakukan trimming. Nah, tadi waktu belum dilakukan trimming, maksudnya waktu belum menghilangkan variabel yang tidak berpengaruh, ya koefisien korelasinya di struktur 1 0,857, di struktur 2 0,967. Ya, lalu kita hitung dengan rumus ini dapat 0,995. Kemudian untuk M itu adalah keterangannya koefisien korelasi setelah trimming. Jadi RM kuadrat setelah trimming. Maksudnya nanti R1 dan R2-nya ini adalah yang setelah trimming ya. Saudara ini jangan dikuadratkan lagi ya. Maksudnya R2 kuadrat itu memang nilainya ini, bukan 0857 dikuadratkan lagi, bukan. Ya, jangan sampai salah mengerti. Nah, jadi setelah trimming itu tadi kan 0,787 di struktur 1 dan di struktur 2 095, nah didapat 0991. Lalu angka-angka ini masukkan ke dalam rumus Q. Ya. Dapatlah 0,5052. Kemudian setelah itu hitung W. W sama dengan min N dikurangi D ln Q. Ya. Nah, 12 ini N ini adalah 12 pasang data karena kan kita punya datanya 12. Tuh. Respondennya 12. Jadi Anda jangan menghitung banyak data, itu adalah 12 kali 4 gitu, 48 bukan. Tetapi pasangan, ini kan pasangan-pasangan. 12 N 12. Kemudian minus D. Ini D ya, D itu adalah jalur yang hilang.
Lalu loan Q, loan ke sini 5052. Ya, cara menghitungnya ini harus dibuktikan saudara ya, harus dibuktikan. Jadi dengan tangan sendiri itu Anda bisa, betul nggak sih 6,828. Jadi jangan suka ini aja menyerap begitu aja. Jangan-jangan hitungan saya salah, Anda kan bisa koreksi. Gitu ya. Oh Ibu, hitungan saya ini kok Bu. Ya, boleh begitu mahasiswa. Ya, sebagai dosen juga tidak boleh melarang apa namanya. Ya, kalau saya menginginkan mahasiswa itu kritis. Nah, jadi jangan suka terima-terima gitu aja, langsung buktikan dengan tangan Anda sendiri. Oh iya, 0995. Paling beda di belakang koma gitu kan, saya membulatkan 3 angka. Kalau Anda, saya mau tulis 5 angka di belakang koma, silahkan. Gitu ya. Nah, terus dapatlah 6,828. Nah, sekarang kita ambil keputusan apakah model ini sesuai atau tidak. Nah, sekarang kita buka tabel menggunakan C kuadrat. Jadi Anda googling, cari tabel C kuadrat. Buktikan juga oleh kalian, jangan menerima saja angka ini, harus dibuktikan. Cara melihat tabel C kuadrat itu, lihat DF-nya berapa dan alfanya kita gunakan saja yang 5%. Nah, DF-nya adalah 2. DF itu sama dengan banyak jalur yang tidak signifikan. Tadi ada 2 jalur yang hilang, sama ya dengan yang ini. Jadi ini 2. Ada 2 jalur yang hilang. Jalur ini, jalur kepemimpinan ke motivasi kerja dan jalur iklim organisasi ke prestasi kerja. Itu jadi ada 2, maka itu sebagai degree of freedom. Ya. Kemudian kalau Anda punya buku ya tinggal buka buku, di belakang buku itu ada tabel-tabel ya, ada tabel F, tabel T, tabel C kuadrat, tabel R. Ya, tapi kalau Anda tidak pegang buku, Anda googling ya terkait dengan tabel C kuadrat. Betul nggak? 599,147. Misalnya ada tabel tapi nilainya 599,150. Nggak, itu benar gitu. Dia melakukan pembulatan 4 angka di belakang koma gitu ya. Nah, sekarang kita bandingkan nilai W ini dengan nilai ini. Ya, yang dari hitungan, ini dari hitungan, ini dari tabel. Kalau lebih besar, maka tolak hipotesis 0. Nah, kan Anda sudah tahu tuh teorinya di atas. Nih, ya ini standarnya nih. Jika W hitung lebih besar, maka tolak H0. Jika W hitung lebih kecil, maka terima H0. Lalu H0 itu bunyinya apa? Bunyinya ini. Ya, jadi model tidak signifikan. Kalau H0 ditolak, H1 model signifikan. Ya, nah, jadi karena lebih besar berarti tolak H0. H0 bunyinya bahwa model signifikan. Jadi artinya model signifikan. Nah, selanjutnya supaya mudah melakukan analisis gitu ya, sebaiknya direkap dalam bentuk tabel. Rekap dalam bentuk tabel. Ya. Jadi Anda diawali dulu ke motivasi kerja. Semua ke arah motivasi kerja dulu. Kepemimpinan terhadap motivasi kerja. Diawali dari ini dulu, variabel eksogen dulu ya. Jadi kan endogennya ada 2, motivasi kerja dan prestasi kerja gitu ya. Jadi Anda buat dipengaruh di kolom ini tuh kepemimpinan terhadap MK dan kepemimpinan terhadap PK gitu. Kalau yang langsung kan tidak ada, baik langsung maupun tidak langsung di sini tidak ada. Mana sih buktinya tidak ada tuh? Ya ini kan tidak ada nih. Kepemimpinan terhadap MK tidak ada jalur.
ya, kepemimpinan secara tidak langsung terhadap prestasi kerja juga tidak ada. Secara tidak langsung ya, ini yang ada hanya langsung kan, yang tidak langsung tidak ada. Nah, kalau di sini misalnya muncul, maka tidak langsung itu ada sebesar berapa? Sebesar koefisien jalur yang di sini dikali dengan yang ini. Tapi kan tidak ada, jadi 0. Jadi 036 kali 0 ya 0. Oleh karena itu direkap yang kepemimpinan terhadap prestasi kerja tidak langsungnya tidak ada, yang ada hanya langsung saja. Kemudian iklim organisasi terhadap motivasi dan iklim organisasi terhadap prestasi, yang ada hanya langsung saja. Ya, tidak langsungnya 0. Sedangkan terhadap prestasi kerja ada yang langsung tidak ada, tetapi tidak langsung ada. Dari mana 0,326? Diperoleh dari perkalian 0,887 dikali 0,36739. 379. Jadi ini dikali ini tuh nilainya 0,326. Kita simpan di sini ya. Kan total itu direct effect ditambah indirect effect, langsung ditambah tidak langsung. Jadi totalnya di sini. Demikian untuk motivasi kerja terhadap prestasi kerja ada jalurnya sebesar 0,3673. Ini langsung ya, kalau dari MK ke PK memang tidak ada tidak langsung. Jadi yang ada hanya pengaruh langsung. Nah, itu sebesar ini. Di totalnya 0367. Kemudian yang epsilon. Epsilon itu ini nih. Epsilon 1 ya 4615, epsilon 2 20. Tadi harusnya 89 ya. 2089. Ya. Anda hitung ulang ya. Ya, kebetulan ini Ibu mengambil 3 angka di belakang koma ya. Sebaiknya saya minta ke mahasiswa ambil saja 6 angka di belakang koma atau 5 angka di belakang koma ya, supaya nanti akurat di sininya nih. Kalau apalagi kalau melakukan pembulatannya salah nanti ya tidak akurat. Nah, bagaimana epsilon untuk motivasi kerja 0,415 kan tadi sebetulnya oleh saya ditulis 0,462. Nah, ini dikuadratkan menjadi 0,213. Sedangkan yang ini adalah 20887 ya tadi itu ya. 2089. Ya, kalau dibulatkan dia 20 berapa tadi? 89 sekian gitu ya. Nah, di sini mengapa kok di sini jadi 0,213? Ya, karena apa? Karena kuadrat dari untuk di total itu adalah harus dikuadratkan ini. 0,4615 kuadrat ini harus ditotalkan. Ini 0,210 juga dikuadratkan, maka totalnya ini. Maka dari yang E2 ini R square. Ini tinggal pengaruhnya berapa kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja itu sebesar 0,956. Gitu saudara. Dari mana 0,956? Dari 1 dikurangi 0,044. Atau langsung saja, 0,956 itu diperoleh dari ini. R kuadrat setelah menghilangkan iklim organisasi, yaitu 0,964. Atau 956,370. Begitu saudara. Ya, jadi tahapannya saya merasa saya sudah menjelaskan secara detail. Nah, sekarang latihan, saudara, ya. Kalian kan sudah punya nih data gitu ya, data ini. Nah, silahkan shift S dengan nama yang baru gitu ya. Terus rubah data. Ketika sudah merubah data, save lagi gitu, supaya
supaya supaya memang perhitungannya dengan data yang baru. Nah, saya hanya akan merubah data yang responden 1 dan responden 9 saja. Responden 1 ya menjadi 60, iklim organisasinya 40, ininya 40, ini 65. Kemudian responden 9, ini 60, 60, 55. Jadi saya hanya merubah dua baris dari responden 1 dan responden 2. Ya, silahkan kalian kerjakan. Ikuti tahapan yang saya lakukan tadi ya, buat outputnya, kemudian hitung outputnya, lalu buat diagram jalurnya, buat persamaannya, hitung epsilonnya gitu ya. Ikuti aja persis seperti yang saya tadi saya tadi tutorkan. Silakan tidak usah left dari Meet, jadi tetap standby di Meet. Kalian ini lagi coba lagi dengan data yang baru. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Tidak ada ya, berarti sudah paham. Jadi silahkan diulang. Saya hanya merubah data responden 1 dan 9.
Sudah sampai mana perhitungannya? Sudah sampai uji kesesuaian model? Saudara? Sedang, Ibu. Masih ya.